wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya, Dr. Sabriana Raisa. Dan tentunya saya tidak sendiri dong, bersama partner saya. Dr. Haikal. Halo Doksa, pemirsa apa kabar? Wah, nggak terasa ya, sudah hampir 1 bulan kita berpuasa nih. Dan tentunya sudah cukup banyak perubahan dalam tubuh kita, Doksa. Betul. Dan biasanya kalau misalkan menjelang lebaran nih, dokter, ada yang bikin semangat, dokter. Salah satunya adalah makanan nih, dokter. Biasanya kan makanan lebaran tuh apa aja, dok? Rendang, Betul. opor, Kue-kue, kue-kue, minuman manis. Tapi gimana dengan kolesterolnya, dokter Haikal? Nah, kita mesti waspada nih ya, karena kolesterol bisa saja naik saat puasa ataupun jelang lebaran. Untuk lebih jelasnya, kita lihat dulu tayangannya berikut ini. Pemirsa, tak terasa ibadah puasa kita sudah lebih dari 25 hari. Itu artinya hari kemenangan yaitu Idul Fitri tinggal menghitung hari. Suasana sukacita menyambut Hari Raya umat muslim ini pun kian terasa. Namun, pastikan tak ada gangguan kesehatan yang datang saat Anda sedang menanti hari kemenangan yang disebabkan karena kebiasaan makan atau pola makan acak-acakan selama bulan Ramadan, baik berbuka maupun sahur. Seperti konsumsi gorengan, jeroan, hingga santan-santanan seperti kolak. Belum lagi saat hari raya nanti, hidangan khas lebaran akan tersaji seperti aneka kue-kue mungil dan menarik, hingga makanan utama seperti lontong, opor atau kari ayam, rendang, sambal goreng kentang yang kaya akan bumbu rempah Nusantara, serta linangan kuah santan yang membuat makanan terasa semakin gurih dan nikmat. Tanpa terasa, suapan demi suapan berubah menjadi porsi piringan yang cukup banyak, yang pada akhirnya membuat berat badan meningkat dan menimbulkan sejumlah gangguan kesehatan lainnya seperti meningkatnya kadar kolesterol pada tubuh. Bukannya bisa menikmati hari bahagia bersama keluarga, kita malah harus berurusan dengan petugas kesehatan akibat tubuh ambrol gara-gara kolesterol meningkat. Lalu bagaimana agar tetap bisa menikmati hari-hari di akhir bulan Ramadan hingga hari raya lebaran nanti tanpa kecemasan akibat kolesterol yang sukar dikontrol? Simak tipsnya dalam Hidup Sehat sesaat lagi. Tuh kan, hati-hati ya. Meskipun puasa dan jelang lebaran nih, hati-hati kolesterol bisa naik. Nah, untuk membahasnya, di tengah kita sudah ada Dr. Andi, Komite Takdir, dokter penyakit dalam. Halo dok, apa kabar? Halo, kabar baik dokter. Oke, kita akan bahas tentang kolesterol. Salah satunya ada di makanan-makanan yang biasanya ada pada saat lebaran, dokter Haikal. Betul. Dan jangan lupa dokter, ketika puasa pun kadang-kadang kalau kita tidak mengendalikan porsi makan kita, malah bisa naik kolesterolnya nih. Betul, apalagi pas buka ada gorengan dan macam-macam, kadang-kadang suka ingin melampiaskan kan. Kalau pas lebaran hati-hati nih, kolesterol mengintai. Nah, ini yang pertama nih dokter Andi nih, katanya dok ya, untuk mengurangi, kita mesti kurangi makanan manis supaya kadar kolesterol tetap stabil dalam darah. Ini fakta atau mitos? Itu fakta lah ya. Fakta, kenapa dok? Jadi sebenarnya kalau kita bisa mengurangi konsumsi makanan yang manis atau gulanya tinggi, maka dampaknya adalah kolesterol HDL kita itu biasanya dia menjadi lebih tinggi. Kadarnya meningkat. Sebaliknya, kalau konsumsi makanan manis itu banyak dia, volumenya besar hampir selama 1 bulan ini, maka HDL-nya juga ikut turun. Jadi tidak semua satu kolesterol itu, kan ada banyak bagian dari kolesterol itu, tapi yang kita lihat dari sisi makanan manis ini dampaknya ke HDL itu, yang biasanya dilabel sebagai kolesterol yang dalam tanda petik baik. Jadi artinya memang dalam darah kita ada 2 jenis kolesterol dok ya, kolesterol baik atau HDL dan yang jahat atau LDL. Iya. Jadi kalau kita mengurangi konsumsi manis, maka akan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dok ya? Iya. Ya, nah kalau misalkan buka puasa dok, itu kan biasanya kita dianjurkan minum yang manis ya, lebih seger gitu kan ya. Nah itu gimana, berarti dianjurkan dong dok? Sebenarnya yang dianjurkan adalah mengganti cairan kan. Mengganti cairan. Jadi kalau ada tambahan sedikit rasa manis, it's okay, tapi tentu harus ada perhatian lagi ke kita, terutama yang bisa masak ya, yang berwenang di dapur. Sebenarnya ada anjuran dari Kementerian Kesehatan untuk membatasi jumlah asupan gula harian itu sebanyak 40 gram sehari. 40 gram sehari. Batasnya di situ.
Ya. Oke, jadi tetap jangan melampaui batas ya Dokter Hekal ya. Betul. Fakta mitos selanjutnya Dokter Hekal. Nah pemirsa, setelah berpuasa selama 1 bulan nih dok, katanya biasanya kolesterol akan turun dan lebih stabil. Nah ini fakta atau mitos dok? Fakta kalau makannya benar, kalau Ah. puasanya benar. Betul. Nah, bagaimana tuh dok? Jadi mitos kalau selama 1 bulan, hampir 1 bulan ini Iya. makanannya kayak gorengan, lebih banyak Iya. makanan manis, jadi itu mitos. Betul, seperti tadi ya, kayak buka puasa tuh pengennya Betul. pelampiasan, makannya makanan yang enak di mulut Balas gitu. dendam jadinya kan. Bener banget. Jadi fakta kalau memang kita bisa mengatur pola makannya, jenisnya dengan baik dok ya. Tentunya perbanyak konsumsi buah dan sayuran. Betul. Oke. Dok, tapi biasanya dok ya, ini kan masyarakat begitu buka puasa konsumsinya itu makan gorengan ya, karena lebih menarik lah, lebih menggugah selera. Betul. Nah, sebetulnya kalau masyarakat ingin buka puasa dengan gorengan, itu sebaiknya berapa dok porsinya supaya tidak mengganggu kadar kolesterol dalam tubuh kita? Jadi ini sebenarnya agak rumit, terutama kalau di depan kita itu sudah terhidang ya, Benar. sudah ada makanan itu, kemudian itu juga porsinya banyak. Jadi bisa jadi yang kita anjurkan mungkin kita sampaikan 1 sampai 2 potong tahu goreng barangkali atau gorengan yang lain, tapi ternyata kan di depan kita itu ada banyak ya. Iya. Jadi 1-2 ya di menit ini 1-2, 5 menit kemudian 1-2 lagi. So bukan jadi 1-2. Tetap Jadi jangan Itu tergoda. PR-nya tuh di situ tuh. Godaannya di Bagaimana situ tuh ya. betul. Mengatasi Dokter Hekal. godaan itu. Iya. Jadi bolehnya berapa nih dok? Sebenarnya Iya. kan kita memang mengharapkan kalau bisa, apalagi sekarang katanya harga minyak goreng agak naik ya. Jadi kalau bisa memang itu lebih banyak yang porsi makanan rebusan atau yang setidaknya tidak digoreng. Oke. Ya, prosesnya tidak digoreng. Tapi kalaupun mesti ada, memang anjurannya adalah dibatasi. Anjuran itu dibatasi itu tidak menyebutkan angka sebenarnya. Jadi kalau bisa memang hanya untuk mencicipi, barangkali hanya untuk menghilangkan rasa penasaran atau rasa rindu sama makanan tertentu, it's okay. Tapi kalau jumlahnya sudah lebih, misal lebih dari 1/4 piring, lebih dari 1/4 porsi yang mesti dia makan, kayaknya itu mesti dihindari deh. Jadi lebih baik dikit aja ya dokter Hekal ya, cicip Betul. aja dulu gitu. Iya. Dok, ini kan di masyarakat itu suka ada keyakinan dok ya. Kalau di tubuh kita itu ada peningkatan kolesterol, maka akan muncul gejala. Ini fakta atau mitos, tapi nanti dok dijawabnya. Kita kasih simak jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Bersama kami Hidup Sehat pemirsa, kita masih membahas tentang kolesterol, apalagi menjelang lebaran ya. Dan tadi ada fakta mitos belum terjawab dokter Hekal. Betul dok, Sa. Nah ini dok, ini masyarakat punya keyakinan dok ya. Di saat naik kolesterolnya, maka muncul gejala pada tubuh kita. Ini fakta atau mitos dok? Bisa fakta tapi lebih cenderung mitos sih. Mitos. Kenapa dok? Karena memang meningkatnya angka kolesterol itu biasanya tidak dibarengi dengan gejala tertentu. Oke. Kecuali kalau sudah cukup lama dan angkanya cukup tinggi. Orang bisa tiba-tiba serangan jantung atau stroke kan. Iya. Dan itu bergejala. Tapi sebagian besar dengan angka kolesterol yang tinggi itu sebenarnya mereka tidak merasakan apa-apa. Dan ini hanya bisa dipantau, hanya bisa dilihat dengan mengukur kadar kolesterol dari pemeriksaan darah. Betul. Tanpa dilakukan itu, maka kita akan mungkin sebagian dari kita menganggap bahwa nggak apa-apa kok, nggak ada gejala apa-apa, jadi ya udah makan aja apa aja boleh gitu. Jadi kalau ada yang mengeluh tengkuknya sakit, kemudian pinggangnya sakit, itu belum tentu kolesterol tinggi dok ya? Belum tentu, karena bisa jadi itu ada masalah di otot, bisa jadi di pembuluh darah, bisa jadi misal karena kecapean, karena posisi salah, dan faktor-faktor lain sebenarnya masih banyak lagi yang menyebabkan kondisi seperti itu. Oke. Nah, kalau bisa di saat lebaran ya dok ya, kita kan sukanya kan makan makanan yang bersantan ya, itu kayak jadi ciri khas di Indonesia, kayak rendang, opor, gulai, belum lagi kue-kue dan segala macam. Nah bisa nggak sih dok itu diseimbangkan dengan kita konsumsi makanan-makanan sehat kayak sayuran dan buah-buahan gitu untuk mencegah agar kolesterol itu tidak semakin melonjak atau bahkan menstabilkannya dokter? Saya lebih setuju sih sebenarnya bahwa dengan menaikkan konsumsi sayuran dan buahan, kita berharap kadar kolesterolnya itu tidak melonjak tinggi. Tapi ada strateginya. Jadi yang dimakan lebih dulu itu sayuran dan buahannya. Jadi
jumlah makanan yang bersantan tadi konsumsinya sudah diharapkan sudah tidak terlalu banyak karena sudah mulai agak kenyang kan, sudah ada Duluan isinya. Iya. Itu satu. Yang kedua, kadar seratnya juga serat dalam sayuran dan buah-buahan itu juga membantu mengurangi penyerapan dari lemak. Jadi harapannya tidak melonjak. Jadi dua item itu manfaat dari konsumsi sayuran dan buahan dalam upaya kita mencegah kenaikan kadar kolesterol. Oke. Jadi memang penting banget untuk diimbangi dengan konsumsi banyak sayuran dan buah-buahan, Dok ya. Ya. Dok, ini berikutnya juga ada, Dok, fakta mitos. Proses pemanasan masakan seperti gulai atau rendang akan meningkatkan kandungan garam dalam masakan dan juga kolesterolnya. Ini fakta atau mitos, Dok? Kalau ditanyakan fakta atau mitos, lebih cenderung fakta. Fakta. Kenapa, Dok? Karena pada saat proses pemasakan, misal tadi makanannya gulai atau rendang ya, maka kadar airnya berkurang. Kecuali kalau ditambahin air lagi ya. Iya. Kalau tidak, biasanya kuahnya akan menjadi lebih kental dan di situ garamnya akan lebih tinggi konsentrasinya. Demikian pula dengan kadar lemaknya yang juga akan berkontribusi terhadap kenaikan kadar kolesterol. Di sisi lain, memang ada beberapa riset yang sudah mencoba mengevaluasi bagaimana kondisi dari sebuah masakan yang dipanaskan. Kalau itu sifatnya rebusan, kadar minyaknya bisa berkurang. Asal air rebusannya nggak ikut diminum ya, nggak ikut dikonsumsi. Tapi kalau dia digoreng, apalagi tambahan minyak goreng lagi, maka kadar kolesterolnya meningkat. Oke, dan juga mungkin sebaiknya tidak memanaskan berkali-kali masakan yang bersantan maupun yang Iya. berbumbu kayak rendang, Dok ya. Dianjurkan kalau memang untuk yang makanannya bersantan, nah ini tentu taktiknya lebih ke ibu-ibu yang di rumah yang Iya. lebih paham ya. Bagaimana supaya pemasakan dari makanan bersantan itu tidak berulang-ulang. Iya. Karena idealnya paling 1-2 kali aja dia dipanaskan. Ya betul, jadi ibu juga harus cermat ya untuk menyajikan porsi mungkin ya, porsinya Betul. bagaimana. Dokter, kalau ngomong masalah kolesterol nih, biasanya kan orang-orang tuh cenderung mikir bahwa kolesterol ini adalah diidap oleh orang-orang yang sudah dewasa atau bahkan sudah lebih dari 40 tahun nih. Bagaimana dengan anak-anak, dokter? Nah, apakah anak-anak bisa memiliki kolesterol yang tinggi? Bisa. Memang bisa, tapi tidak semua. Jadi dilihat dari kecenderungan anak-anak ini, mereka konsumsinya makanan banyak gula kah, banyak gorengan, banyak lemak ya, atau dia konsumsinya lebih banyak buah dan sayur. Itu harus kita evaluasi satu. Yang kedua, berat badannya berlebih atau tidak. Karena ada anak-anak yang obesitas dan ada yang enggak. Ada juga yang kita lihat dari bagaimana aktivitas fisiknya. Anak-anak yang lincah ya, yang lebih aktif dia dibandingkan mereka yang lebih sedentary, itu juga akan mempengaruhi kadar kolesterolnya. Jadi lihatlah item itu dan kita tidak bisa hanya berpatokan pada kondisi orang per orang, tapi juga harus mengevaluasi hasil pemeriksaan darahnya, Iya, seperti tadi hasil disebutkan di pemeriksaan awal laboratorium ya. kolesterolnya. Betul, apalagi tadi kata dokter di awal kolesterol itu kebanyakan tidak bergejala, Ya, jadi memang betul. harusnya cek rutin ya. Iya. Dan tentunya kolesterol itu bisa menyerang siapa saja, Dok ya. Artinya baik itu yang gemuk, kurus, laki-laki, Betul. perempuan, tua, muda, semuanya bisa mengalami peningkatan kolesterol kalau pola hidupnya tidak sehat, Dok Betul. ya. Baik dokter, selanjutnya tips nih bagi pemirsa yang ingin tetap menikmati makanan lebaran tapi terhindar dari kolesterol yang tinggi, dokter. Iya. Oke, yang pertama barangkali itu sebaiknya kalau memang sudah pernah punya riwayat dislipidemia atau kolesterol yang bermasalah, yang tinggi, periksalah, tetap periksakan ke dokter. Itu satu. Yang kedua, meskipun ada kita berpuasa, itu kemudian tidak menghilangkan bagi mereka yang sudah mengalami dislipidemi untuk tetap berobat rutin. Jadi konsumsi obat untuk penurun kolesterolnya sebaiknya tetap dilanjutkan. Nah, baru yang ketiga. Yang ketiga ini seperti yang kita bahas tadi bertiga, itu adalah lebih menambahkan lagi konsumsi sayuran sama buah-buahannya. Supaya konsumsi gula dan gorengannya itu godaannya udah berkurang. Iya. Kan gitu. Yang keempat, air putih ya, konsumsi air itu juga ikut membantu. Dan yang kelima juga aktivitas fisik. Ya, itu tetap diperlukan supaya kemudian kalori yang masuk dalam badan kita selama bulan puasa itu juga bisa tidak bertimbun di dalam badan. Dan kalau bertimbun dia larinya ke lemak lagi, ke minyak lagi dia. Iya. Baik, Dan Dok. tentunya jauhi pola hidup yang salah, Dok ya, seperti Betul. merokok, kemudian kendalikan stres dan tentunya harus hidup sehat, Dok ya.
Baik dok, terima kasih untuk Terima kasih. penjelasannya. Terima kasih Dr. Haikal. Dr. Dokter Sasa. Haikal, selanjutnya kita akan bahas yang ditunggu-tunggu. Lagi musim mudik kan Dokter Haikal. Betul. Nah biasanya kalau mudik yang kerasa nih bagi penumpang apalagi nyetir ya suka pegel-pegel. Iya. Nah kita akan membahasnya, jadi kemana-mana pemirsa saat lagi tetap di Hidup Hidup Sehat. Sehat.